Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi pada hari ini, Kamis 23 Juni 2022, akan dilaksanakan rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya atas nama Arianto dengan nomor induk mahasiswa 127190017 dengan judul disertasi Pengaruh Ekonomi, Sosial, Visi Misi, Afiliasi Politik, dan Citra Diri Kandidat terhadap kecenderungan memilih calon kepala daerah di Kabupaten Barito Timur melalui kepercayaan publik pada calon sebagai variabel intervening. Hadirin yang kami hormati, seorang mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor harus memenuhi kewajiban akademik berupa ujian kualifikasi, seminar mata kuliah penunjang disertasi, ujian proposal, penilaian kelayakan disertasi atau finalisasi, ujian tertutup dan ujian terbuka disertasi. Setelah calon doktor dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dan untuk menentukan predikat kelulusannya harus melalui ujian terbuka untuk mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang diketuai oleh Rektor Profesor Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA, Sekretaris Dr. Slamet Riyadi, MSI, AKCE, dengan anggota Profesor Dr. Haji Ujianto, MS, Profesor Dr. Haja Triratnawati, MS, AKCE, CPA, Profesor Dr. Samsul Huda, SEMT, Profesor Dr. Agus Sukristianto, MS, Dr. Ulfi Pristiana, MSI, Dr. Haja Ida Aju Brahmarati, MM, Dr. I Dewa Ketut Raka Ardiana, MM, dan Dr. Muhammad Sihab, PhD, CPHCM. Hadirin yang kami muliakan, seorang calon doktor dalam mempertahankan disertasinya di ujian terbuka disertasi ini, yang lazim disebut dengan promovendus, selain harus menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji, juga diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para undangan akademik. Prosesi tim penguji dipandu oleh seorang duta tama, dan acara ini disaksikan para staf akademik, staf administrasi, undangan, dan keluarga. Guna keterlibatan suasana ujian, dimohon dengan hormat kepada para undangan untuk tidak meninggalkan ruang ujian, termasuk di saat crossing penentuan predikat kelulusan. Undangan juga tidak diperkenankan mengaktifkan telepon seluler dan memotret selama ujian berlangsung. Rangkaian acara ujian terbuka sebagai berikut. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Pembukaan rapat ujian terbuka. 3. Pembacaan kurikulum vitae. 4. Pembacaan pokok-pokok disertasi. 5. Sesi tanya jawab. 6. Sidang penentuan predikat kelulusan. 7. Pengumuman predikat kelulusan. 8. Penyerahan surat tanda lulus. 9. Pemahatan danda. 10. Penyampaian pesan promotor. 11. Pembacaan doa. 12. Penutupan rapat ujian terbuka, dan yang terakhir yakni ucapan selamat. Demikianlah kata pengantar sifat ujian terbuka disertasi telah kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan hadirin untuk mengikutinya. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus memasuki ruang ujian. Lagu Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin.
disilahkan duduk kembali. Terima kasih. Rapat ujian terbuka dibuka oleh Ketua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya yang ke-402 pada hari ini Kamis 23 Juni 2022 atas nama Saudara Arianto, nomor induk mahasiswa 12719000017, saya nyatakan dibuka. Promovendus disilakan menuju podium. Pembacaan kurikulum vitae Promovendus. Nama Arianto S. Muller, STMT. Tempat dan tanggal lahir tanpa 20 Februari 1980. Pekerjaan Wakil Ketua DPRD Barito Timur, Kalimantan Tengah. Status menikah dengan Ibu Tatap Nasinta SPD dan memiliki 2 orang anak laki-laki dan juga 2 orang anak perempuan. Riwayat pendidikan pada tahun 2000 lulus Diploma Teknik Mesin pada Politeknik Unlam Banjarmasin. Pada tahun 2006 lulus Sarjana Teknik Mesin pada Universitas Islam Kalimantan Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari, Banjarmasin. Pada tahun 2012, lulus Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasatya, Banjarmasin. Riwayat pekerjaan. Pada tahun 2004 hingga 2009, telah menjadi anggota DPRD periode pertama. Pada tahun 2009 hingga 2014, telah menjadi anggota DPRD periode kedua. Pada tahun 2014 hingga 2019 telah menjadi anggota DPRD periode ketiga. Pada tahun 2019 hingga 2024 menjadi anggota DPRD periode keempat. Penyampaian pokok-pokok disertasi. Sebelum penyampaian pokok-pokok disertasi, saya ingin bertanya kepada Saudara Promovendus, apakah Saudara pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat. Apakah siap untuk diuji? Siap. Oke. Saya silakan Saudara Promovendus untuk menyampaikan pokok-pokok disertasi dalam kisaran waktu tidak lebih dari 15 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan anggota tim penguji, yang saya hormati hadirin undangan yang kami muliakan, izinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok disertasi dengan judul Pengaruh Ekonomi, Visi Misi, Afiliasi Politik dan Citra Diri Kandidat terhadap kecenderungan memilih calon kepala daerah di Kabupaten Batu Timur melalui kepercayaan publik pada calon sebagai variabel intervening. Latar belakang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi undang-undang bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung berdasarkan fenomena yang berkembang di masyarakat bahwa kepercayaan publik terhadap calon kepala daerah sangat mempengaruhi keberhasilan yang bersangkutan dalam memenangkan pilkada. Oleh karena itu, berbagai macam cara dan strategi yang berusaha diterapkan dan dimanfaatkan oleh masing-masing calon guna menarik perhatian dan memenangkan kepercayaan publik. Sebagai contoh, faktor ekonomi berpengaruh terhadap kemenangan dalam pencalonan kepala daerah yang dibuktikan oleh hasil penelitian dari Renina dan Tengku 2021 dengan judul Modal Politik dan Modal Sosial Atsari Guti Ardi pada kemenangan pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat. Faktor sosial juga sangat berpengaruh dalam pencalonan kepala daerah. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Ratna Solihah 2019 yang berjudul Modal Sosial Jenjang Adang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Rumus masalah yang kami angkat pada penelitian ini adalah apakah ekonomi, sosial, visi misi, afiliasi politik dan citra diri kandidat berpengaruh terhadap kepercayaan publik
pada calon kepala daerah di Kabupaten Batu Timur. Apakah ekonomi, sosial, visi misi, afiliasi politik, citra diri kandidat, dan kepercayaan publik pada calon berpengaruh terhadap kecenderungan memilih calon kepala daerah di Kabupaten Batu Timur? Apakah kepercayaan publik pada calon mediasi pengaruh ekonomi, sosial, visi misi, afiliasi politik, citra diri kandidat terhadap kecenderungan memilih calon kepala daerah di Kabupaten Batu Timur? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh signifikan ekonomi, sosial, visi misi, afiliasi politik, dan citra diri kandidat berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada calon kepala daerah di Kabupaten Batu Timur. Pengaruh signifikan ekonomi, sosial, visi misi, afiliasi politik, citra diri kandidat, dan kepercayaan publik pada calon berpengaruh terhadap kecenderungan memilih calon kepala daerah di Kabupaten Batu Timur. Memediasi kepercayaan publik pada pengaruh ekonomi, sosial, visi misi, afiliasi politik, citra diri kandidat terhadap kecenderungan memilih calon kepala daerah di Kabupaten Batu Timur. Manfaat penelitian, ada 3 manfaat yang diharapkan, ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek akademis. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya bagi pengembangan di dunia marketing politik. Sebagai bahan masukan bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitian tentang hal yang berkaitan dengan marketing politik. Yang berikutnya adalah aspek pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat lebih menyadari dan memahami tentang ekonomi, sosial, visi misi, afiliasi politik, dan citra diri kandidat, serta kecenderungan memilih calon kepala daerah dibandingkan dengan teori-teori yang diterapkan pada dunia nyata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembanding antara ilmu ekonomi secara teori dalam kaitannya dengan dunia politik, sehingga adanya perbandingan tersebut dapat lebih memajukan ilmu ekonomi yang sudah ada untuk diterapkan pada dunia politik secara nyata serta dapat menguntungkan semua pihak. Kemudian dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi berguna bagi rekan-rekan yang ada membahas masalah yang sama, dan penulis juga berharap agar hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih yang besar bagi calon kepala daerah di Kabupaten Batu Timur dalam memenangkan pilkada di masa yang akan datang. Dan bagi masyarakat Kabupaten Batu Timur sendiri, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran politik yang baik dan bahan pertimbangan guna memutuskan memilih calon kepala daerah. Berdasarkan latar belakang masalah, permuatan masalah, tinjauan pustaka, dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang kami ajukan dalam penelitian ini berjumlah 16 hipotesis. Metode penelitian, rancangan penelitian, metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei. Menurut Ridwan 2015-49 mengatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Populasi penelitian ini adalah berjumlah 75.219 orang yang merupakan daftar pemilih tetap DPT tingkat Kabupaten Batu Timur untuk pemilihan terakhir yang dilaksanakan, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 dengan jumlah DPT tersebar di 10 kecamatan dan 101 desa 3 kelurahan. Sampel penelitian, kami mengambil sampel penelitian dengan menggunakan rumus Slopin sehingga didapat jumlah responder sebanyak 398 responder. Kemudian besaran sampel untuk masing-masing kecamatan kami menggunakan rumus Taro Yamane sehingga dari 10 kecamatan dan 101 desa di Kabupaten Batu Timur dengan total responden 398. Variabel penelitian. Pada penelitian ini kami menempatkan 5 variabel bebas, yaitu ekonomi atau X1, kemudian sosial X2, visi misi X3, afiliasi politik X4, dan citra diri kandidat X5. Kemudian 1 variabel antara atau intervening, yaitu kepercayaan publik pada calon atau JET, dan 1 variabel terikat, yaitu kecenderungan memilih calon. Hasil pengujian hipotesis dari 16 hipotesis yang diajukan setelah diuji, maka dari 16 tersebut 12 dinyatakan sesuai hipotesis dan 4 dinyatakan bertentangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pimpinan sidang, terima kasih. Baik,
ya masih ada sisa waktu tapi cukup efisien, waktunya bisa dioptimalkan ya. Kita masuk pada sisa tanya jawab. Pak Mufendus siap untuk siap. Oke. Baik, Pak Mufendus, saya sampaikan bahwa waktu tidak lebih dari 5 menit, maka optimalkan sebaik mungkin untuk waktu yang tersedia. Siap. Ya. Baik, kali pertama saya beri kesempatan kepada Profesor Dr. Haji Ujianto MS. Dipersilakan, Prof. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera pada Bapak Ibu semuanya. Yes. Selamat Pak Arianto ya. Ya. Jadi Pak Arianto ini Pak Dekan ini kayak anak saya pertama ini, waktunya lah, tahun kelahirannya, bulannya kok sama itu. Ya. Bayangkan ya, saya bangga anak saya pertama sudah bisa jadi 4 periode jadi anggota dewan ya, berarti kan luar biasa ini ya. Jadi saya ingin Pak sedikit cerita ya, bagaimana Bapak bisa mempertahankan kepercayaan publik yang sedemikian panjang ya selama 4 periode menjadi anggota dewan. Bapak jelaskan dari perspektif apa, transaksional maupun transformasional. Apakah kalau terjadi leaders members exchange seperti apa, kalau Bapak melakukan proses empowering atau ya engagement seperti apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa bertahan sampai hari ini ya, atau mungkin ya sesuai dengan keinginan Bapak itu karena memang hanya kebaikan dari Allah, dari Tuhan misalnya ya, bagaimana Bapak bisa memperoleh kebaikan seperti itu ya, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Ujianto MS atas pertanyaan yang diberikan, dan mohon izin kami akan menjawab dari apa yang sudah ditanyakan tadi. Pertama-tama kami juga bersyukur bisa sejauh ini sebagai praktisi di Lembaga Legislatif Kabupaten Batu Timur, dan kami terpilih awalnya di usia 23 tahun, dan tanpa kami sadari inilah anugerah Tuhan dan juga atas dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Batu Timur kami bisa bertahan sampai 4 periode sampai saat ini. Dan kembali ke disertasi yang kami ajukan ini hampir mirip dari hasil yang kami dapatkan. Jadi yang pertama adalah citra diri. Kami berupaya untuk memberikan citra diri yang baik, kepercayaan secara pribadi, personal kepada pemilih kami. Kemudian dari sisi sosialnya juga kami berupaya untuk membuat suatu hubungan yang baik dengan masyarakat. Nah, sehingga selama ini memang kalau kami lihat kenapa kami bisa bertahan sampai 4 periode, salah satunya adalah karena kedekatan sosial juga dengan masyarakat. Kemudian justru di Kabupaten Batu Timur visi misi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan memilih. Kemudian juga afiliasi politik, maksudnya adalah kedekatan masyarakat dengan partai politik, sehingga kami melihat bahwa dari pemikiran masyarakat kami di Batu Timur, mereka tidak peduli dengan apapun partai politiknya, tetapi ketika mereka bisa merasakan langsung kehadiran kita sebagai wakil masyarakat, maka itu akan menjadi tolak ukur mereka untuk bisa kembali mempercayakan seorang wakil masyarakat untuk duduk kembali di Lembaga Legislatif Kabupaten Batu Timur. Jadi kami berharap nanti ya setelah lulus ini jadi kita ada stay untuk menunggu kepercayaan, tetapi bagaimana dengan kepercayaan kita juga bisa memberdayakan mereka, yang memberikan sesuatu supaya, nah ini yang di konsep apa, blue politik ya, nah green politik seperti itu ya, nanti saya berpesan itu supaya kita bisa meninggalkan jejak yang ya terbaik ya dalam profesi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Huji. Baik, selanjutnya sejatinya saya sebagai ketua dan sekaligus sebagai co-promotor, maka saya menggunakan hak saya dulu. Jadi saya akan bertanya terlebih dahulu sebagai co-promotor ya. Pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Mufendus ya. Congratulate to you that you are already in
di stage ya. Jadi selamat bahwa Promovendus sudah sampai pada tahapan akhir, dan saya yakin semua yang ada di ruangan ini mendoakan yang terbaik untuk Promovendus ya. Promovendus sebagai pelaku di bidang politik dan sekaligus meneliti di objek yang sama, jadi tidak kesulitan di saat harus mengkonfirmasi hasil penelitiannya. Promovendus juga menyampaikan ada beberapa variabel yang sangat mendominasi dalam rangka perolehan atau memberikan kepercayaan publik kepada calon yang akan dipilih. Ya. Pertanyaan saya adalah, di saat harus masuk kepada pemilihan atau kepercayaan publik terhadap calon, variabel apa yang mendominasi atau variabel apa yang paling efektif sehingga itu bisa dipakai sebagai masukan untuk calon-calon berikutnya? Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Slamet Riyadi, MSc, AK, CE, atas pertanyaan yang disampaikan, dan mohon izin kami untuk menjawab. Dari variabel yang kami muat di dalam penelitian ini, satu variabel yang paling efektif dan paling dominan yaitu adalah pengaruh citra diri kandidat terhadap kepercayaan publik. Pengaruh citra diri kandidat terhadap kepercayaan publik pada calon menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai CR sebesar 7,5, lebih besar dari 1,96, dan nilai signifikan V-value-nya sebesar 0,0, lebih kecil dari tarif nyata 5%. Koefisien pengaruh yang dihasilkan adalah sebesar 0,380, sehingga artinya semakin kuat citra diri seorang kepala daerah, maka semakin kuat kepercayaan publik pada calon kepala daerah tersebut. Dan secara aplikatif, pengaruh citra ini sangat signifikan adalah disebabkan karena pemilih sudah mengenal kedekatan, karakter, kemudian juga secara emosional sudah sangat dekat dengan keluarga dari calon-calon tersebut, sehingga otomatis terjalin hubungan sosial dan emosional dengan kandidat. Karena bagi yang sudah terjalin hubungan emosional yang baik, maka si pemilih akan menganggap citra diri ini, kandidat tersebut sangat baik dan menjadikan kepercayaan publik meningkat. Nah, sehingga variabel ini tentunya menjadi salah satu prioritas bagi kami praktisi, politisi di lapangan untuk nanti menentukan figur mana, calon mana yang nanti akan diajukan pada saat pelaksanaan pilkada, sehingga nanti diharapkan bahwa calon yang diusung ini dengan variabel citra diri yang terkuat inilah yang akan menjadi pemenang pada pemilu kepala daerah ataupun wakil kepala daerah di Kabupaten Brebes Timur. Terima kasih, sekian. Oke, baik, terima kasih. Waktu masih tersisa, tapi saya selesaikan ya, karena masih banyak penguji-penguji berikutnya. Ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Profesor Dr. Hajah Triratnawati, MS, AK, CA, CPA. Dipersilakan. Atur nuwun pimpinan sidang Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kepada Promovendus ya, semoga nanti ke depan makin sukses. Amin. Menjadi ketua dewan dan pimpinan kepala daerah gitu ya. Yang ingin saya tanyakan untuk mempersingkat waktu, sebenarnya ada masalah apa ya Pak dengan keputusan memilih calon? Ada masalah apa dengan keputusan memilih calon? Ya, dan setelah Bapak melakukan penelitian, apakah hasil penelitiannya ini bisa menjadi bahan baku di dalam mengatasi masalah tersebut? Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Hajah Triratnawati, MS, AK, CE, CPE atas pertanyaannya. Yang pertama, bahwa ada masalah apa sehingga kami mengangkat penelitian ini. Dari awal kami melaksanakan atau menjadi seorang praktisi di politik ini, memang kami selama ini bahwa menganggap dari beberapa variabel yang kami ajukan ini adalah baru sebatas dugaan atau perkiraan. Nah, sehingga memang secara akademis selama ini tidak pernah terukur, baik itu dari sisi ekonomi, baik dari visi misi, afiliasi politiknya, kemudian juga citra diri kandidat, ataupun juga dari kecenderungan memilih calon ini. Sehingga suatu ketertarikan bagi kami untuk secara akademis ini bisa dibuktikan secara teori.
Itulah awal kami mengangkat permasalahan ini, ya, sehingga akhirnya tergambarkan bahwa apa yang selama ini kami alami di lapangan itu bisa terjawab dengan baik. Salah satunya adalah kami mengira bahwa awalnya bahwa seorang pimpinan kepala daerah dia bisa menjadi seorang kepala daerah ketika dia mempunyai modal ekonomi yang kuat. Nah, tetapi justru ketika ini dikaitkan dengan kepercayaan publik kepada calon itu justru tidak signifikan. Nah, secara kami sebagai praktisi di lapangan kami menganggap ini adalah hal yang positif, sehingga di Batu Timur berarti bukan cuma orang yang mempunyai modal ekonomi yang kuat yang bisa menjadi kepala daerah, tetapi juga orang biasa saja itu juga bisa akan terpilih menjadi seorang kepala daerah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, dengan adanya penelitian ini apakah ini nanti akan bisa diaplikasikan di Kabupaten Batu Timur? Kami bisa jawab ya. Artinya dengan penelitian yang kami lakukan ini sudah ada gambaran parameter yang tertinggi sampai yang terendah yang nanti akan menjadi acuan dalam kami untuk mengembangkan marketing politik di Kabupaten Batu Timur. Terima kasih, Prof. Selesai. Baik, terima kasih Prof. Tri. Ya, cukup cepat, tanggap, dan lugas gitu aja jawabannya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Profesor Dr. Samsul Huda, SEMT, dipersilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Ya. Pak Arianto, saya mengucapkan selamat ya. Alhamdulillah hari ini sudah sampai ujian terakhir ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah ya. Amin ya. Pak Arianto, ini ada studi kasus ya, calon kepala daerah itu 2 kandidat ya. Yang satu pengusaha ya. Juga yang satunya juga pengusaha tapi kecil. Dan yang satunya ini luar biasa, usahanya besar sekali dan banyak karyawannya. Ya, ini tidak saya sebutkan ya. Ini sekarang ada di salah satu kabupaten Jawa Timur. Ya, apa yang terjadi ya? Gitu. Seorang pengusaha yang besar ini tadi ya, punya karyawan yang begitu banyak, kemudian loyalitasnya tinggi, ya begitu. Dan ini mohon maaf ya, begitu. Karena juga tidak sedikit biaya yang dikeluarkan, begitu. Ya, yang satu kandidat ya sama pengusaha, tapi tidak sebesar yang satu. Ya, kandidat yang usahanya kecil tadi, ya itu luar biasa memang. Menyampaikan visi ya dan misinya, angan-angan yang akan datang. Ya, bahkan kalau kita lihat ya visinya tidak mungkin tercapai, kata visi itu seorang mimpi ya, mimpi yang kira-kira demikian begitu. Nah, kemudian apa yang terjadi ya? Yang terjadi justru kandidat yang usahanya besar, kemudian loyalitasnya dengan masyarakat itu baik ya gitu. Tapi ternyata ya kepercayaan publik ini jauh ya. Dan akhirnya dimenangkan kepada kandidat yang visi misinya itu tadi. Ya, itu tadi. Nah, seharusnya menurut logika ini dan banyak sekali penelitian ya begitu yang ekonominya justru tinggi ya, artinya dia pengusaha besar dan banyak loyalitas kepada masyarakat, ini yang jadi. Tapi di penelitiannya Pak Arianto ini lain ya, kebalikan begitu. Nah, pertanyaan saya ini Pak Arianto ya, apa yang terjadi di Kabupaten Barito Timur kok lain penelitian Pak Arianto ini dengan ya studi kasus yang saya utarakan tadi. Ya, mohon dijelaskan Pak Arianto. Makasih. Baik, terima kasih Profesor Dr. Samsul Huda, SEMT, atas pertanyaan yang diberikan dan mohon izin kami akan menjawab. Dari pengalaman, dan ini mungkin hampir sama seperti yang kami alami pada tahun 2013, berhadapan langsung dengan namanya incumbent. Secara kalkulasi, secara kemampuan modal politik dan modal ekonomi, kami rasa yang dilawan sangat kuat dan presentasi untuk dia memenangkan kontestasi itu sangat besar. Nah, disinilah mungkin sejalan dengan penelitian yang kami lakukan ini bahwa modal ekonomi seseorang ini tidak bisa menjamin kemenangan. Jadi modal ekonomi ketika dihubungkan dengan variabel kepercayaan publik itu dia tidak signifikan. Tetapi ketika tim suksesnya
bisa menyentuh langsung kepada pemilih, langsung untuk melakukan kecenderungan memilih, itu dia akan lebih signifikan. Tetapi mungkin gambarannya bahwa pada saat itu bahwa dari tim suksesnya atau dari strateginya mereka mungkin tidak langsung menyentuh kepada orang-orang yang menjadi pusat pemilih ataupun golongan pemilih di masyarakat. Terjadi di Barito Timur bahwa ketika figur yang kami bawa citra dirinya baik, kemudian visi misinya itu menjanjikan, memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada saat itu, memberikan visi misi yang sejalan dengan pikiran masyarakat. Nah, yang masuk akal kemudian memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sudah dialami dari 5 bahkan 10 tahun ke depan. Nah, sehingga kami rasa studi kasus seperti ini bahwa faktor ekonomi itu tidak signifikan untuk menentukan kepercayaan publik kepada calon, ya, tetapi dari citra dirinya, dari sosialnya, kedekatannya, dan dari visi misi itu sendiri yang bisa dipercaya oleh masyarakat itu akan menjadi kecenderungan masyarakat untuk memilih calon tersebut. Mungkin demikian, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Matur Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Samsul. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setengah perjalanan sudah dilalui. Mau minum, dipersilakan Pak Arianto. Semangat lagi. Baik, kita lanjutnya. Saya berkesempatan kepada Profesor Dr. Agus Sukristianto, MS, dipersilakan, Prof. Terima kasih, Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arianto ya. Siap. Pertanyaan saya berkaitan dengan implikasi penelitian ya, khususnya implikasi teoritik. Kalau dilihat dari implikasi teoritik, keterkaitannya dengan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, Bapak melihat bagaimana? Kalau dilihat dari aspek mengkritisi poin-poin yang ada dalam riset saudara. Baik. Silakan jawab. Baik, terima kasih Profesor Dr. Agus Sukristianto MS atas pertanyaan yang diajukan dan mohon izin kami untuk menjawab. Yang pertama, sebelum kami melakukan penelitian, memang kami berpikir bahwa faktor ekonomi ini berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik. Itu yang ada pada pemikiran kami. Dan itulah yang mungkin selama ini persepsi kami salah pada saat kami secara praktisi melakukan aplikasi ini di lapangan. Nah, setelah kami melakukan survei dan responden, ternyata bahwa faktor ekonomi ini tidak berpengaruh signifikan kepada kepercayaan publik, tapi dia cukup signifikan kepada pemilih langsung. Nah, yang mendapat kami kritisi dari sini bahwa memang ada suatu permasalahan di Kabupaten Barito Timur yang memang sedikit kami kritisi, bahwa ketika dia faktor atau modal ekonomi ini berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan memilih, maka di sana ada yang namanya one put how much money, atau ada unsur money politiknya. Tapi kami tetap berupaya bahwa berpikir positif bahwa modal ekonomi yang bersentuhan langsung dengan pemilih ini tidak cuma sebatas money politik, tetapi dari biaya kampanye, kemudian biaya atribut, kemudian biaya sosialisasi, mungkin dia juga ada kegiatan sosialnya. Jadi walaupun tergambar bahwa dari variabel ekonomi kami sangat signifikan yang berpengaruh langsung ketika dihubungkan dengan kecenderungan memilih, hampir bisa dikatakan ini adalah money politik. Tapi di sini kami sedikit mengkritisi bahwa pandangan ke arah sana itu tidak sebenarnya 100%, tetapi mungkin masyarakat ini dia lebih memerlukan sentuhan langsung berkaitan dengan manfaat ekonomi ataupun sosial ataupun kegiatan sosial yang dilakukan oleh si kandidat. Mungkin demikian Prof yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Sampun, Prof. Nggih. Matur suwun Prof. Agus. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Dr. Ulfi Pristiana MSI, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat Pak Arianto. Siap. Sampai tahap terbuka. Ini baik sekali yang dibahas terkait dengan pemilihan calon. Siap. Ini calon kepala daerah. Oke, calon kepala daerah. Karena sekarang udah mulai rame-rame ya Pak, calon Siap. kepala daerah mulai didengungkan, sudah mulai disondingkan. Nah, saya tertarik dengan salah satu atau dua variabel yang dari hasil penelitian Bapak itu
tidak signifikan atau ditolak, Bapak. Yang pertama adalah visi misi dan afiliasi politik. Padahal kalau kenyataan yang ada, Bapak, seorang calon itu akan dipilih apabila mereka memiliki atau yang bersangkutan memiliki visi misi yang untuk mengajak warganya maju ke depan, gitu Pak Nggih. Ya, tapi kenapa kok tidak diterima, tidak signifikan, meskipun mereka melakukan apapun tidak signifikan. Artinya kan dari hasil penilaian Bapak kan seperti itu. Itu kira-kira ada apa di Barito? Kan Barito. Satu. Kemudian terkait dengan Bapak di sini adalah dalam S3-nya Doktor Ilmu Ekonomi. Kira-kira judul yang Bapak ambil di sini apa keterkaitannya dengan ilmu ekonomi, Bapak? Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Olpi Kristiana MSI atas pertanyaan yang diberikan dan mohon izin kami untuk menjawab. Yang pertama, kami akan menjelaskan fenomena apa yang terjadi sehingga variabel visi misi dan afiliasi politik ini dijadikan tidak signifikan. Yang pertama, kami akan menjelaskan dari afiliasi politik. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Batu Timur, ternyata masyarakat lebih melihat kepada figurnya. Jadi mereka tidak peduli partai apa yang menjadi koalisi pengusung, afiliasi dengan partai apapun, karena mereka lebih mempercayakan kepada figur yang ada di daerah. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa siapapun partai pengusungnya, kalau kami tidak kenal, kalau citra dirinya tidak baik, sosialnya tidak baik masyarakat, maka kami tidak akan memilih. Itu yang pertama. Kemudian visi misi. Mohon maaf, mungkin ini juga satu kelemahan kita di Kabupaten Batu Timur. Sebenarnya visi misi ini semestinya dia menjadi hal yang signifikan terhadap kepercayaan publik untuk bisa memilih seorang pagur. Tetapi di penelitian kami justru visi misi ini tidak signifikan untuk dia kecenderungan memilih, karena ada ketidakpercayaan terhadap program kegiatan pemerintah yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi kadang-kadang ada masyarakat yang mengatakan, mohon maaf Pak Arianto, visi misi ini cuma janji, karena visi misi ini tidak terlaksana dengan 100%. Nah, sehingga penelitian ini mungkin juga akan menjadi penyadaran ataupun pembelajaran bagi kepala daerah, sehingga nanti dia akan memprioritaskan bagaimana visi misinya ini bisa dijabarkan ke dalam program yang benar-benar terlaksana dengan baik, sehingga akan memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap visi misi, sehingga 5-10 tahun ke depan visi misi ini bisa berubah menjadi suatu hal yang signifikan untuk mempengaruhi kecenderungan masyarakat yang memilih. Nah, kemudian dari judul yang kami angkat, bahwa kami pertama berterima kasih karena kami bisa menjadi bagian belajar ilmu ekonomi, dan kami menganggap bahwa ilmu ekonomi ini mampu untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan di bidang yang lain. Nah, sehingga kami melihat ketika kami ingin mempelajari tentang bagaimana itu market politik yang ada atau pembahasan politiknya, maka ilmu ekonomilah yang mampu untuk menjawab segala permasalahan itu. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bapak Ketua Sidang. Ya. Baik, terima kasih Bu Ulfi, Bu Kaprodi. Ya. Selanjutnya saya berkesempatan kepada Dr. Hajah Ida Ayu Rahmaratih MM. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ketua, Pak Arianto. Siap. Pada pembahasan hasil pengujian hipotesis negara yang ke-11 ya. Siap. Yaitu kepercayaan publik pada calon berpengaruh positif dan signifikan ya terhadap kecenderungan memilih calon kepala daerah di Kabupaten Barito Timur. Ini di halaman buku kecil 117 ya. Ini artinya saudara menyampaikan bahwa hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik pada calon kepala daerah memiliki peran penting terhadap kecenderungan publik pada seorang calon. Maka semakin tinggi kecenderungan masyarakat untuk memilih calon tersebut atau kepala daerah tersebut, semakin tinggi ya, semakin tinggi kecenderungan masyarakat. Lalu sekarang saya minta saudara untuk menjelaskan bagaimana hasil penelitian saudara untuk yang hipotesis 11. Ya. Baik, terima kasih. Di hipotesis yang ke-11 ini adalah hasil atau parameter pengaruh kepercayaan publik terhadap kecenderungan memilih calon menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai CR sebesar 3,692, itu lebih besar dari 1,96, dan nilai signifikannya atau p-value-nya sebesar 0,00, lebih kecil dari taraf nyata. Koefisien pengaruh yang dihasilkan adalah sebesar 0,23. Ini berarti positif, artinya semakin kuat kepercayaan publik pada seorang calon kepala daerah, maka semakin tinggi pula kecenderungan masyarakat untuk memilih calon kepala daerah tersebut. Nah, dengan demikian itulah alasan kami menempatkan variabel intervening ini, bahwa kami ingin menghubungkan apakah pengaruh ekonomi, visi misi, afiliasi politik, sosial ini berpengaruh terhadap kepercayaan
publik. Dan karena memang kami merasa bahwa kepercayaan publik ketika dia signifikan terhadap seorang kandidat ini, maka dia akan nanti cenderung untuk melakukan keputusannya untuk memilih calon tersebut. Demikian, Prof. Yang kedua ya Pak, apakah model disertasi saudara ini dapat diterapkan pada kabupaten lain selain Kabupaten Barito Timur yang beribu kota di Tamiang Layang ya? Siap. Oke, misalnya Kabupaten Barito Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Coba jelaskan. Baik, terima kasih Prof. Mohon izin kami untuk menjawab. Untuk penelitian ini hanya bisa digunakan di Kabupaten Barito Timur. Untuk daerah-daerah lain seharusnya bisa dilakukan untuk melakukan penelitian, tapi bisa menggunakan variabel-variabel yang ada ini. Pertama alasannya karena memang karakteristik, kemudian dari sosial, ideologis, kemudian dari kemampuan ekonomi masyarakat berbeda, sehingga dari pengalaman kami pada saat mengumpulkan data ini bahwa antara di Barito Timur walaupun dia sama di wilayah Das Barito dengan daerah Barito Selatan, Barito Utara, tetapi karakter masyarakat untuk menentukan pilihan itu berbeda, sehingga kesimpulannya bahwa disertasi kami ini cuma bisa digunakan di Kabupaten Barito Timur. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ratih. Baik, selanjutnya kepada Dr. I. Dewa Ketut Raka Ardiana, MM, dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu, para profesor, para doktor penguji dalam sidang terbuka ini. Terutama Pak Arianto, selamat ya sudah sampai pada tahapan terakhir. Sebentar lagi Bapak mau dikukuhkan ya. Penampilan Bapak luar biasa karena penelitian-penelitiannya memang sesuai dengan kompetensi Bapak setiap hari begitu ya. Antara kompetensi, saya lihat portofolionya Bapak juga oke begitu ya. Luar biasa, tampilan di sini sangat pede, luar biasa nggih. Baik, hanya satu pertanyaan dari saya ya. Dalam penelitian Bapak ini sebetulnya bagus ya. Di sini ada beberapa kompilasi pengetahuan, ilmu pengetahuan begitu Bapak nggih. Bukan hanya sekedar ekonomi saja, tapi saya cermati beberapa variabel itu juga ada ilmu politik, begitu juga ada ilmu marketing begitu Bapak ya. Luar biasa complicated penelitian Bapak ini sangat perlu dipublish untuk konsumsi para akademisi ataupun konsumsi praktisi politik begitu Bapak nggih. Karena permainan politik tanpa dibarengi dengan ekonomi itu juga nonsen gitu Bapak nggih. Maka dari itu penelitian ini sangat memberikan referensi bagi beliau-beliau itu. Kemudian pertanyaan saya, coba ungkapkan kira-kira kontribusi ilmu ekonomi secara jelas berimpitan dengan ilmu politik itu di mana Bapak? Karena di sini banyak berimpitan antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik, begitu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. I. Dewa Ketut Raka Ardiana MM atas pertanyaan yang diberikan dan mohon izin kami untuk bisa menjawab. Yang pertama kami akan menyampaikan bahwa kontribusi apa yang nanti akan bisa dilakukan dari hasil penelitian ini. Pertama bahwa kenapa kami menghubungkan dengan ekonomi dan bahkan ini dilakukan penelitian dari sisi ilmu ekonomi ataupun marketing politik, karena sejak diterbitkannya Undang-Undang 32 kemudian sudah dinyatakan bahwa pemilihan umum ini dilakukan secara langsung, maka efek ekonomi itu luar biasa. Itu luar biasa sekali berpengaruh di setiap kontestasi pemilu, baik dia pemilu dari pemerintahan pusat, daerah sampai kabupaten. Karena apa? Karena kalau dia begitu dia sebagai kepala daerah, maka dia harus mempunyai kemampuan ekonomi ya untuk kebutuhan partai politiknya, kebutuhan mobilisasi massa dan sebagainya. Nah, kemudian dari perjalanan waktu baru muncullah namanya yang tadi manuver politik dan sebagainya. Nah, sehingga kami ingin lewat ilmu ekonomi ini membuktikan apakah modal ekonomi ini benar-benar menentukan untuk seorang itu bisa terpilih menjadi kepala daerah. Tapi nyatanya di penelitian kami bahwa modal ekonomi itu dia tidak berpengaruh signifikan untuk kepercayaan publik, tapi dia sangat berpengaruh signifikan kepada kecenderungan memilih. Demikian Pak Dokter. Baik, bagus. Terima kasih Pak Ketua. Saya cukup. Oke. Sudah. Baik, terima kasih Pak Ardiana.
Selanjutnya, saya beri kesempatan pada Bapak Muhammad Syihab, PhD, CPHCM. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Oke, pertama selamat untuk tokoh parlemen dari Kalimantan nih, luar biasa ya, telah mencapai tahap terakhir ya. Siap. Dan disertasinya juga terkait dengan bidang pekerjaannya ya, mengintegrasikan antara marketing dengan politik ya. Oke, ya cukup menarik. Tetapi saya ingin memberi beberapa catatan dari finding temuan dari riset doktoral Pak Haryanto ini. Saya melihat ada sejumlah paradoks itu. Paradoks kenapa kemudian ketika secara ekonomi punya impact terhadap public trust, visi misi punya impact terhadap public trust, kemudian juga afiliasi politik, political affiliation itu punya dampak pada public trust, tapi public trust itu ternyata tidak bisa dijadikan satu capital modal untuk bisa meningkat lebih lanjut kepada public choice, pilihan publik untuk memilih itu. Sehingga ini terjadi satu anomali, secara teoritik ini anomali, yang sedang tadi paradok, ya kan? Bagaimana Bapak yang pertama menjelaskan itu, ya kan itu. Nah, yang saya ingin highlight itu akan sangat menarik jika ekonomi itu kan sebenarnya sering kita melihat ada yang dipilah-pilah antara political cost, biaya politik, dan ekonomi. Kadang kita harus pertajam itu. Kadang-kadang bilang memang tinggi politik, tapi kalau itu sebagai political cost memang it's okay. Tapi kalau ekonomi sebagai arti serangan fajar, ini yang akan memuramkan masa depan bangsa ini. Karena apalagi dalam temuan Pak Haryanto ini, ekonomi punya impact besar terhadap keterpilihan calon itu. Tapi secara public trust tidak punya impact. Artinya gua masa bodoh, dia kaya atau tidak. Tapi ketika gua memilih, gua dapat apa? Ini kan masalah besar dalam proses jadi perlu satu political education ke masyarakat sivil kita ini. Kalau tidak, bangsanya akan rusak ke depan. Ya, ini harus dielaborate menurut saya dalam riset ini, dalam kajian-kajian, di dalam kesimpulan, suggestion dan seterusnya itu perlu diberi semangat untuk the political future ya, politik masa depan akan mengkaji itu lebih lanjut. Waktu ujian terakhir itu kan saya menyampaikan juga dengan Prof Uji waktu itu sepakat dengan saya, itu penting agar ada semacam pencerahan ke masyarakat agar masa depan bangsa politik ini tidak buram terus seperti sekarang ini, ya kan? Jadi saya harap kontribusi riset ini memberi kontribusi yang bisa mencerahkan bangsa, dan itu bisa diurai di sini. Based on the finding ini bisa dielaborasi lebih lanjut tentang sejumlah paradok itu, ya kan? Jadi juga dipilah apakah betul ekonomi hanya semata ekonomi dalam konteks political cost. Kalau itu oke, tapi kalau itu terkait dengan mau memilih dengan serangan fajar, ini cukup berbahaya dan menggelapkan peradaban bangsa ke depan itu. Itu saran saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Syihab, PhD, CP, HCM. Terima kasih atas saran dan masukannya. Dan saya sangat sejalan seperti yang disampaikan tadi, bahwa di awal pun kami tidak menduga bahwa cost ekonomi ini tidak berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Tapi itulah realita yang terjadi, sehingga memang praktek money politik itu memang itulah yang saat ini terjadi. Dan kami berharap di dinamika waktu dan berikutnya mungkin dari studi yang lain bisa memperkuat secara khusus adalah untuk hukuman ataupun peraturan tentang money politik ini. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Sudah? Ya, Oh, Pak Syed sudah. Oke, baik. Terima kasih. Masih sisa waktu 38 detik. Oke, baik. Selesai sudah untuk penguji atau penanya utama. Selanjutnya kita masuk pada penanya akademik. Kami ingat kembali bahwa waktu yang diberikan untuk penanya akademik, baik itu pertanyaan maupun tanggapan yang diberikan oleh Prof. Fendus, tidak lebih dari 3 menit. Ya. Bisa dalam bentuk pertanyaan maupun dalam bentuk masukan. Ya. Baik, kali pertama saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Sutrisno SEMM, dipersilahkan. Terima kasih
Ketua Sidang untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Saudara Promovendus yang hari ini akhirnya bisa menyelesaikan di tahap akhir, sehingga ke depan untuk bisa mengaplikasikan tentunya di daerah Bartim dengan baik, dan bahkan ya doa kami pada periode berikutnya bisa menjadi kepala daerahnya, Pak. Amin. Oke, selanjutnya saya ingin mengkaitkan ini dengan prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu menyatakan bahwa pengorbanan yang sekecil-kecilnya itu ingin menghasilkan hasil yang tertentu, sejumlah tertentu, atau pengorbanan yang sejumlah tertentu itu bisa menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya atau maksimal. Berkaitan dengan variabel ekonomi, di dalamnya itu tadi juga sudah disebutkan bahwa seorang calon kepala daerah itu harus mengeluarkan biaya, itu pasti. Sehingga ada biaya partai, biaya mungkin untuk pencitraan, biaya untuk promosi, dan lain-lain, terutama juga tadi apakah semua terlepas semua atau tidak, itu ada money politik. Penanya terdahulu mengatakan itu bisa dilakukan yang serangan fajar, dan di dalam prinsip ekonomi berarti kalau seseorang mengeluarkan biaya maka dia akan berharap hasil, dan hasil itu tentu yang melebihi dari biaya itu, yang kalau bisa maksimal tadi. Nah, saya ingin menanyakan dan ingin mengetahui, ketika seseorang kandidat ini sadar bahwa melakukan money politik itu kan biaya, dan dia harus mendapatkan hasil yang bisa menutupi bahkan lebih dari biaya yang dikeluarkan, dan di situ kalau money politik itu kan dilarang. Nah, sekarang apakah secara sadar seorang kandidat itu ketika mengkalkulasi apa yang akan didapatkan juga memasukkan komponen-komponen yang juga dilarang. Misalnya, oh nanti untuk menutupi ini saya dengan menerima gratifikasi, saya akan melakukan abuse of power, penyalahgunaan wewenang, sehingga hasil saya akan banyak menutupi. Apakah secara sadar, pertanyaan saya, kira-kira melakukan seperti itu? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Boleh Prof, saya minta waktu tambahan untuk menjawab. Boleh, tidak lebih dari 1 menit, silakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Sutrisno SE MM atas pertanyaan yang diberikan dan mohon izin kami untuk menjawab. Yang menjadi poin pertanyaan tadi bahwa apakah setelah terpilih ada perhitungan pendapatan, mohon maaf, yang tidak sah sifatnya dalam bentuk gratifikasi yang melanggar kewenangan. Sebelum terpilih, saya yakin seorang kandidat itu sudah tahu berapa penghasilannya secara sah yang diatur oleh undang-undang. Dan saya yakin bahwa sebelum dia terpilih, dia juga tidak mungkin menghitung kalkulasi berapa sih yang nanti harus saya dapatkan ya dengan menggunakan kewenangan saya ini untuk melanggar hukum. Namun betul saya sampaikan oleh Bapak Dr. Tris tadi bahwa hal inilah yang sedang terjadi. Jadi bahwa banyak pimpinan daerah kita yang terjerat hukum dan melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan anggaran. Oke, baik, dilanjutkan di luar nantinya. Siap. Terima kasih. Waktu 1 menit sudah terpenuhi. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Dr. Hajah Nuritawati MMD. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang, yang terhormat pimpinan sidang beserta tim penguji pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat buat Pak Arianto. Terima kasih, Bu Nur. Barito Timur bersemangat. Baik, saya sedikit saja Pak Arianto ingin mengungkapkan bahwa pada telaah teori yang Bapak ambil di sini, salah satunya adalah menggunakan konsep marketing politik yang dasarnya adalah marketing mix. Kalau saya lihat di sini kan produk, price, place, dan promotion. Saya hanya ingin bertanya, apakah dengan pendekatan konsep
marketing politik ini sudah mampu membangun suatu hubungan antara kandidat atau politikus dengan masyarakat, khususnya yang berada di Barito Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Hajah Noritawati MM atas pertanyaan yang diberikan dan mohon izin kami untuk menjawab. Apakah pendekatan pemasaran politik sudah mampu membangun hubungan antara politisi dengan masyarakat di Barito Timur? Kami bisa menjawab bahwa marketing politik ini sangat mampu untuk membangun antara kandidat dan pemilih, hubungan emosionalnya, kedekatan dan sebagainya. Inilah yang menjadi alasan kenapa seorang incumbent dia lebih banyak peluang untuk menang. Karena sepanjang dia ketika dia menjabat, maka dia otomatis sudah bisa juga melakukan yang namanya marketing politik lewat programnya. Baik dari program sosialnya, baik program infrastrukturnya, baik program pendidikan, ya, baik program keagamaan dan lain-lain. Dan itu adalah yang dilakukan kami saat ini sehingga kami bisa bertahan sampai dengan 4 periode. Terima kasih, Bu. Selesai. Baik, terima kasih. Ini kesempatan curhat sekaligus informasi ya untuk kandidat yang akan datang. Terima kasih. Selanjutnya ini yang masih belum 24 jam dokternya ini. Sudah berhak untuk memanfaatkan waktu yang ada sehingga menjadi penanya akademik. Saya beri kesempatan kepada Dr. Ernawati SEMM, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Ketua Sidang dan juga para anggotanya, dan saya ucapkan terima kasih. Ini merupakan suatu penghargaan bagi saya yang mohon maaf kata Bapak Dr. Selamat belum 24 jam. Ya, saya ucapkan teramat ya Bapak Arianto. Kita ini berjuang sama-sama. Jadi kita juga harus mendapatkan hasil bersama-sama juga gitu. Dan hari ini penentuannya ya buat Pak Arianto. Oke. Kalau saya lihat pengalaman Pak Arianto ya, itu selama 4 periode itu tidak sembarangan ya, artinya, dan tidak, saya lihat juga tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, kemudian itu pengalaman menjadi sebagai anggota dewan, bahkan sekarang menduduki sebagai wakil ketua, dan juga pengalaman 2 periode sebagai ketua tim sukses kepala daerah, dan itu juga terbukti pada akhirnya gitu. Nah, dari segi pengalaman itu ya, saya yang mau tanyakan bagaimana Bapak bisa menjelaskan, kalau itu kan secara implementasinya sebenarnya Bapak sudah melaksanakan semuanya dan sudah menjalani ya apa yang Bapak jalankan itu. Nah, yang mau saya tanyakan, Bapak bisa menjelaskan secara teoritisnya dari pengalaman Bapak dikaitkan dengan hasil disertasi Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ernawati SEMM, sahabat saya, teman seperjuangan saya, dan di jam 2 nanti tepat 24 jam sebagai dokter. Ya, makasih. Dan pada saat saya kena COVID, Bu Erna lah yang memberikan saya motivasi sehingga saya bisa aktif kembali. Ya, selain juga Prof Tri memberikan dorongan. Terima kasih Prof. Sempat saya jujur sempat mau putus di tengah jalan. Ya, jadi benar apa yang disampaikan oleh Bu Erna tadi, bahwa memang justru 18 tahun kami di lembaga legislatif ini, kemudian beberapa kali dipercaya sebagai ketua tim sukses. Itulah awalnya kenapa kami ingin sekali mengangkat permasalahan ini. Karena pada saat itu kami baru dugaan, baru perkiraan, karena kami sebatas seorang praktisi saja, sehingga kami ingin bagaimana membuktikan ini melewati teori ekonomi yang ada saat ini, ya. Dan setelah kami teliti ternyata itu memang benar-benar terjawab, dan kami bersyukur sekali lagi pada hari ini bisa belajar ekonomi, karena menurut kami bahwa ilmu ekonomi ini bisa melengkapi ilmu-ilmu bidang yang lain. Dia bisa memberikan suatu hal yang nyata terhadap marketing politik ini. Nah, sehingga setelah kami melakukan kajian ataupun penelitian ini, ternyata apa yang selama ini kami lakukan ya itu hampir dikatakan sama dengan yang ada di teori. Demikian, terima kasih. Lega sudah. Baik Bapak sekalian, dengan berakhirnya pertanyaan yang disampaikan oleh 9 penguji inti dan 3 penguji akademik, dengan selesainya waktu tanya jawab dan untuk menentukan predikat kelulusan Promovendus,
Rapat ujian terbuka disertasi program Dr. Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Saya skorsing selama kurang lebih 15 menit. Tim penguji meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus disilakan meninggalkan ruang ujian. Hadirin silakan duduk kembali. Terima kasih. Diberitahukan kepada seluruh tamu undangan dan juga keluarga untuk segera menempati tempat duduk yang telah disediakan karena ujian terbuka disertasi akan segera dimulai kembali. Terima kasih. Promovendus disilakan memasuki ruang ujian. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, rapat ujian terbuka disertasi program Dr. Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya atas nama Saudara Arianto saya nyatakan dibuka kembali. Pengumuman predikat kelulusan Promovendus oleh Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian terbuka program Dr. Ilmu Ekonomi dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja saudara Promovendus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promovendus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Promovendus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promovendus dalam menguasai dengan baik dalam bidang ilmu yang diteliti. Semangat saudara Promovendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovendus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan segala peraturan dan wewenang yang ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya, maka dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promovendus diterima dan dengan demikian saudara Arianto telah menyelesaikan pendidikan doktor pada program ilmu ekonomi serta dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Penyerahan tanda lulus oleh Ketua.
Pemahatan ganda oleh Dr. Arianto. Kepada Dr. Arianto, disilakan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Ucapan selamat dari Ibu. Pesan-pesan promotor. Baik, terima kasih. Mohon izin, Prof. Semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, syukurlah kali pertama kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelapangan sehingga kita bisa melanjutkan untuk mengikuti penghelatan sekaligus pengukuhan ujian terbuka dan dinyatakan sebagai doktor dengan predikat cum laude yaitu Dr. Arianto. Mohon izin, saya mewakili promotor, kebetulan Prof. Ujianto sedang ada kegiatan yang harus segera diselesaikan, belum menyampaikan salam dan mohon dimaafkan karena tidak bisa mengikuti pada acara penutupan. Sedianya beliau akan gabung, tapi karena kondisi sehingga terpaksa harus meninggalkan. Tapi tadi sudah minta izin ke kami dan sekaligus kepada Bapak Dr. Arianto. Ya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Pak Arianto, selamat. Ibu, selamat pula. Kami selaku pembimbing, mewakili pembimbing, tentu tugas kami tuntas untuk mengantarkan Pak Arianto di akhir pendidikan doktor. Tidak mudah memang, penuh dengan keterbatasan. Dari semua keterbatasan itu dan alhamdulillah kita bisa melewatinya. Mulai dari perjalanan awal di saat kita berdiskusi mau masuk pada ujian pra-proposal, ya, itu pun sudah kita menemui berbagai ujian. Bahkan dalam masa-masa pun ujiannya kurang 1 minggu Pak Arianto kenalan dengan COVID gitu ya. Suatu perjuangan dan perjalanan itu sangat indah sebetulnya di saat kita sudah dapatkan pada akhir ini. Belum pula sudah terjadwal ada satu hal sehingga filenya pun juga hilang, sempat kehilang Pak ya, soft filenya, sehingga kami pun ngopiak mengingatkan kembali bahwa ayo Pak, sudah waktunya kita untuk menyelesaikan studi. Jadi sekali lagi mungkin Ibu Arianto seandainya dalam masa pembimbingan sering meninggalkan keluarga, mohon dimaafkan. Tapi saya yakin itu semata-mata untuk tugas mulia mendapatkan ilmu sehingga insya Allah menjadi bekal untuk kedepannya. Tadi Prof. Uji memberikan pesan, memberikan masukan, saya sampaikan. Prof. Uji mungkin ada masukan atau pesan yang mau disampaikan. Ada 2 hal yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah di saat jenjang pendidikan tertinggi sudah didapat, bukan berarti selesai semuanya. Tetapi ini adalah awal untuk mendapatkan yang lebih baik. Sebagai konsekuensi adalah beban moral yang harus ditanggung di saat kita mendapatkan predikat doktor. Semua tindak tanduk dan sikap perilaku kita itu menjadi ujian kita di saat kita berhadapan dengan masyarakat. Lalu pesan yang kedua adalah beliau menyampaikan bahwa komunikasi dengan lembaga pendidikan itu jangan diabaikan.
Karena salah satu media yang bisa menjembatani untuk masuk dalam konteks yang sejujurnya, yang hakiki, itu ada di dunia pendidikan. Itu yang beliau pesankan tadi. Saya hanya sebagai penyambung lidah. Nah, lalu yang lain adalah di saat saya mencoba selama kita berdiskusi dan hasil penelitian juga didapatkan dan tadi juga dipertahankan, di saat pertanyaan yang dimunculkan mana pengaruh yang paling efisien, paling efektif di saat pemilihan calon kepala daerah. Ternyata yang disampaikan yaitu adalah citra diri kandidat. Dan itu pun kalau dibilang subjektivitas, mungkin yang dibaca adalah individunya. Karena terbukti baik itu adalah afiliasi politik maupun visi misi dari kandidat itu menjadi tidak ada pengaruhnya dalam pemilihan atau penentuan kemenangan suatu kepala daerah. Dengan kata lain adalah apa yang melekat pada individu itulah yang dipakai sebagai dasar untuk terpilih menjadi kepala daerah. Sangat menarik, artinya di situ adalah dituntut seorang pimpinan harus betul-betul bisa mengayomi dan dekat dengan masyarakat sekitarnya. Ya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua tim penguji yang telah berkenan untuk menguji Pak Arianto, yaitu Profesor Samsul, beliau dari UPN, ya, Profesor Agus, ya, dari FISIP, dan kolega-kolega kami ada Profesor calon, amin, Bu Dr. Ulfi, Bu Dr. Rati, lalu Bapak Dr. Ardiana dan Bapak Dr. Syihab. Terima kasih atas kesediaannya untuk menguji Pak Arianto sehingga Pak Arianto bisa menyelesaikan studi dan berhak untuk menyandang gelar doktor. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada penguji akademik, ya, yang telah meluangkan waktu dan siap untuk berdiskusi. Bahkan Pak Tes dan Bu Erna, ini sudah sesi ketiga ya. Atau menunggu Senin sekalian gitu. Tantangannya adalah di penginapan gitu. Baik, terima kasih atas sahurnya dan sekaligus Pak Arianto, Ibu, saya kembali lagi Pak Arianto, nanti tidak ada lagi alasan untuk bimbingan Ibu. Sukses, sehat selalu. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang dipandu oleh Bapak Unang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ketua Sidang dan anggota sidang yang berbahagia serta hadirin sekalian yang berada di ruangan ini. Perkenankan saya akan memandu doa ini dengan cara Islam, Bapak Ibu sekalian yang beragama lain bisa menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di ruangan ini menundukkan kepala dan hati kami, mengaturkan segala puji serta rasa syukur kehadirat-Mu ya Allah, sebagai ungkapan syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan atas perkenanan dan ridho-Mu semata pertemuan hari ini bisa berlangsung dengan lancar dan sukses, mengantarkan saudara kami Dr. Arianto berhasil lulus dalam ujian terbuka doktor dengan predikat cum laude. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kemuliaan kepada Dr. Arianto dan kami semua yang ada di dalam majelis ini. Berkatilah ilmu dan kehormatan yang telah kami dapat hari ini, agar lebih bermanfaat bagi kami dan masyarakat yang membutuhkannya. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar, agar kami mudah untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang salah itu salah, hingga kami mudah untuk meninggalkannya. Ya Allah, berikanlah rahmat pada kami dari sisi-Mu, sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kehormatan, keberhasilan dan kesuksesan kami hingga hari ini tentu tak lepas dari peran serta bimbingan, dukungan, serta doa orang-orang yang menyayangi dan mencintai kami. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami,
keluarga, para guru dan dosen kami. Terimalah amal baiknya, kasih mereka seperti mereka mengasihi kami. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan baik, serta amal yang Engkau terima. Ya Allah, kami mohon pertolonganmu agar kami senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan taat beribadah hanya kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat ujian terbuka ditutup oleh Ketua. Mohon maaf tadi ada yang ketinggalan. Selesainya Pak Arianto tidak terlepas dengan serangan Fajar Kaprodi yang selalu mengikatkan jam 2, jam 3 Prof ya. Selalu di SMP, ayo ujian, gitu Bu ya, merasakan ya. Terima kasih Prof. Baik, dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Surabaya pada hari ini Kamis tanggal 23 Juni 2022 atas nama Dr. Arianto saya nyatakan ditutup. Kepada Dr. Arianto beserta keluarga dipersilakan mengambil tempat. Selamat bertemu saya Ibu, selamat. Ya. Dengan bahan hari ini kita anggota pasangan sudah ada ujian terbuka disertasi atas nama berbagai rekomendasi lain kepada teman-teman dan juga keluarga yang dipersilakan saya atas